Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika hal-hal mengenai pop culture, studi, bekerja, menikah, dan tinggal di luar negeri adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like, I highly appreciate it. Thank you guys and enjoy the video. Ada yang menarik dari perhelatan G20 di Indonesia, di mana kita menjadi host, cukup bangga karena seluruh rakyat Indonesia suportif sekali, walaupun macet-macet, terutama di Bali ya. Walaupun macet-macet, mereka masih tetap mendukung perhelatan internasional ini, dan itu bagus, satu langkah menuju agar Indonesia lebih dikenal lagi gitu ya. Hal yang menurutku menarik adalah tentu saja berkaitan dengan aku tinggal di Amerika, dan aku langsung menyoroti negaraku dan negara tempat tinggalku, yaitu Amerika ya. Jadi setelah aku melihat kedatangan para petinggi negara di Bali, ada hal yang paling membuat aku geleng-geleng kepala adalah kedatangan Presiden Amerika Joseph Biden atau Joe Biden ke Bali, di mana dia menurutku adalah kedatangan yang paling lebay. Dalam artian aku bukan mengejek ya. Obviously aku tinggal di sini, aku adalah warga negara pemegang green card yang taat pada peraturan, bangga sama negara ini, aku berterima kasih dengan negara ini, aku juga bangga dengan negaraku. So ini bukan untuk julid-julid, tapi sekedar membagi informasi yang aku tahu gitu ya. Nah, menurutku ada kelebayan yang luar biasa. Mungkin kalian perhatikan, mungkin juga enggak. Kedatangannya Presiden Amerika ini adalah yang paling ekstravaganza, ekstrim dibandingin kedatangan presiden-presiden lain. Di mana pemerintah Amerika itu security protokolnya paling top di antara yang lain-lain gitu ya. Bayangin aja, sebelum Presiden datang ke Bali, itu perlengkapan lenongnya datang 1 minggu sebelumnya. Security-nya sudah datang duluan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Dan itu adalah security protokol milik pemerintah Amerika. Jadi kemanapun, nggak cuma ke Indonesia. Karena aku baca banyak komen yang bilang, wah Joe Biden takut, Presiden Amerika takut untuk datang ke Indonesia. No, nggak seperti itu. Atau mungkin kalian bercanda ya seperti itu. Tapi memang itu adalah security protokolnya pemerintah Amerika di mana-mana. Mau datang ke negara manapun, mau cuma 5 jam, 3 jam, protokolnya adalah seperti itu. Di mana tim security-nya harus datang minimal seminggu sebelumnya, ngecek kondisinya layak apa tidak untuk didatangi Presiden Amerika. Terus habis ada badan intelijennya yang ngecek apakah ini berpotensi bahaya, lalu barang-barangnya yang dibutuhkan. Nah, barang-barang yang dibutuhkan itu bukan cuma sekedar apa ya, kalau artis tuh nyiapin hotelnya bintang 5 dan segala macam, bukan. Mereka tidak percaya sama negara yang didatangi, sehingga safety-nya itu mereka hanya terima dari negaranya sendiri, yaitu dengan membawa mobil-mobil Secret Service dari Amerika. Jadi kalau kalian lihat di beberapa videonya, ada mobil hitam-hitam besar, itu nggak umum kan diproduksi di Indonesia, ya itu adalah Chevy Suburban atau Cadillac atau GMC yang resmi dipakai oleh Secret Service dan timnya gitu. Di situ tuh udah dimodifikasi, ada anti peluru dan segala macam. Untuk lebih jelasnya, aku berbagi tugas sama produserku di mana dia sudah meriset tentang kendaraan resmi miliknya Secret Service United States of America. Nah, ini dia penjelasannya. Hai guys, aku udah coba bantu riset Alina soal Air Force One punya Amerika ini. Ini pesawat emang gila banget sih. Air Force One ini adalah pesawat tipe Boeing VC-25. Ini adalah military version of Boeing 747 FAA. Di seri ini pesawat yang paling canggih untuk versi ini. Mahal edan harganya. Harga pesawat ini 4,6 triliun dengan biaya pengoperasiannya sebesar 3,2 miliar sekali terbang. Gila. Pesawat ini bisa jadi pusat komando udara karena punya alat komunikasi yang canggih. Udah jelas di dalamnya interiornya mewah dan canggih banget. Ada rumah sakit mini lengkap dengan cadangan kantong darah. Jadi kalau presiden atau siapapun yang naik pesawat ini butuh pertolongan darurat, butuh pertolongan medis darurat, langsung saat itu juga bisa. Pesawat ini juga cepet banget, mampu terbang dengan kecepatan 1110 km per jam, di mana pesawat-pesawat canggih lainnya itu paling cuma bisa 900 km per jam. Ini emang gila sih, pesawat ini canggihnya luar biasa.
Nah, seperti yang sudah aku sebut sebelumnya ya, 1 minggu sebelumnya pesawat Air Force itu akan datang ke negara yang dituju untuk naruh barang-barang peralatan security termasuk mobil. Nggak cuma 1 atau 2. Bisa 10 guys. Jadi ada sekitar 10 kendaraan khusus untuk Secret Service dan 1 mobil khusus kepresidenan yaitu The Beast yang biasa dikenal dengan namanya The Beast. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi dan gak main-main. Jadi jangankan mau ditembak, mau dilempar granat pun gak bisa. Nah, ini detailnya yang diberikan sama produserku. Another kengerian berikutnya adalah mobilnya Joe Biden atau Presidennya Amerika Serikat. Mobil seri limousine Cadillac One atau biasa dikasih julukan The Beast ini mobil yang anti peluru dan tahan terhadap ledakan. The Beast juga tetap bisa berjalan saat kondisi ban bocor sekalipun. Jadi kalau ada yang nembak bannya itu dia masih tetap bisa jalan dengan normal. Handle pintunya dilengkapi tegangan listrik 120 volt. Jadi maling pasti langsung koit tuh kalau macam-macam mencoba untuk ngerampok tuh mobil. Di dalamnya juga ada senjata, ada granat dan juga gas air mata. Terus juga punya suplai darah yang golongan darahnya itu sama seperti golongan darah sang presiden. Mobil The Beast ini juga biasa dijuluki sebagai benteng berjalan. Ini harganya juga mahal banget, bertriliun-triliun dan wow, gede banget penampakan mobilnya. Well, terus aku juga mau jelasin soal Chevrolet Suburban, pokoknya kita sebut aja Chevy ya. Jadi ini adalah mobil yang biasa datang saat Presiden Amerika ini kunjungan ke negara-negara yang ingin dia kunjungi. Jadi seminggu sebelum presidennya datang, biasanya mobil-mobil Secret Service ini udah pada datang dulu nih di negara yang dituju. Jadi emang dia nggak mau pakai mobil yang lain. Ini udah kayak Raisa ya. Mobilnya harus Alphard. Chevy ini dia pakai bodi dan kaca anti peluru bahkan anti granat. Terus dilengkapi dengan roket dan antena penangkal gelombang radio. Jadi nggak akan pernah bisa disadap oleh apapun di mobil. Keren banget. Di mobil ini juga termasuk pendeteksi serangan, satelit komunikasi, wifi, alat kesehatan dan oksigen hingga senjata api ringan. Jadi jaga-jaga kalau misalkan ada serangan di darat itu mobil ini bisa langsung nembak. Dan ini pasti harganya juga fantastis dan nggak cuman ada satu. Biasanya Chevy ini tuh dia ada serombongan gitu untuk ngawal presiden. Wow, keren sih. Nah, jika Presiden Amerika Serikat melakukan perhelatan ke banyak negara, let's say dia dalam 1 bulan itu harus mengunjungi 5 atau 8 negara sekaligus, itu berarti tim security protokolnya sibuk banget. Dia bikin backupan gitu ya. Jadi kayak yang aku tahu dia habis dari Kamboja kan, Biden ini. Itu berarti ada 2 tim yang tersebar. Kalau ada 3 negara berarti ada 3 tim yang tersebar. I don't know bagaimana. Itu artinya adalah jutaan dolar untuk keberangkatannya si presiden ini gitu. Sementara kalau Jokowi atau let's say Presiden Korea Selatan atau Presiden Kanselir Jerman itu cukup naik pesawat yang sudah ada ya. Kalau kalian lihat ada perbedaan di mana aku lihat itu Presiden Cina dia naik Air China ya, sama seperti Indonesia, Presiden Indonesia dia naik Garuda Indonesia, nggak ada pesawat kepresidenan khusus gitu kan. Hanya beberapa negara kayak kalau tidak salah itu Rusia sama US yang punya pesawat kepresidennya sendiri. Tapi pesawat kepresidenan Rusia pun tidak bisa mengalahi kecanggihan dan kemegahannya pesawatnya si Presiden Amerika ini ya. Warnanya biru. Kenapa dia warnanya biru? Karena ada zamannya Presiden Kennedy, istrinya itu pengen warnanya itu bukan warna militer gitu, bukan warna hijau atau warna-warna coklat militer, tapi dicat dengan warna yang lebih friendly, menunjukkan bahwa Amerika itu negara yang friendly gitu kan. So dicat ada birunya seperti itu. Nah, fakta menarik lainnya, selain dia punya tim yang khusus diberangkatkan minimal 1 minggu sebelumnya ke negara yang dituju, nggak selesai sampai di situ. Waktu si presidennya ini datang ke negara tersebut pun dia dilindungi oleh 2 pesawat militer, 1 pesawat tempur dan 1 pesawat pengecoh. Kebayang nggak? Repot banget ini ya presiden ini. Jadi kalau kalian lihat ketika turun itu nggak cuma pesawatnya Presiden Amerika yang landing pada saat itu, tapi juga pesawat-pesawat pendampingnya gitu yang berusaha menyelamatkan dia agar tidak terjadi sesuatu di atas gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat itu nggak perlu, karena pesawatnya itu sendiri sudah sangat canggih, lebih canggih dari pesawat-pesawat yang ada beredar
pada saat ini gitu. Bahkan kecepatannya pun bisa menempuh sampai 1200 km per hour, yang rata-rata pesawat-pesawat biasa tuh hanya sampai di 900, jadi kenceng banget ini gitu ya. Selain canggih, anti peluru dan yang lain-lain, kalian juga harus tahu nih, di dalam Air Force One, yaitu pesawat resmi kepresidenan Amerika Serikat, ada banyak hal yang bikin kita geleng-geleng. Can you imagine, di pesawat ini ada gymnya loh. Ada gym. Kalau ruang meeting itu hampir di semua pesawat canggih punyanya pebisnis tuh ada gitu ya. Jadi selain ruang meeting, ada ruangan gym, ada kamar penthouse, sampai rumah sakit guys. Jadi ada ruang operasinya. Kenapa nggak aku bilang klinik? Karena ada ruang operasinya, dimana kalau terjadi sesuatu yang aneh-aneh, entah itu pada presiden, entah itu pada tim pengamanannya, itu bisa dilakukan operasi di dalam pesawat. Gila kan? Oleh karena itu selalu ada tim dokter yang akan ikut kemanapun presiden pergi. Nah, untuk pilot pun bukan cuma 4 yang standby, tapi ada 6 di kokpit pesawat itu, ada 6. Kenapa sih sampai harus lebay ini Presiden Amerika Serikat? Apakah karena negaranya sangat kaya? Ya, salah satunya itu ya. Ketika negaramu sangat kapitalis, terus habis itu punya devisa yang banyak sekali, ya pasti yang diutamakan adalah orang nomor 1 di negaranya. Tapi ada sejarah kenapa mereka selebay itu dan nggak mau ikutan protokol keamanannya negara yang dia kunjungi. Karena kebanyakan presiden-presiden lain tuh ya ikutin aja. Kalau misalnya diundang di Indonesia, dia percayakan protokol keselamatannya sama negara yang dikunjungi plus kerjasama gitu. Tapi kalau yang ini nggak, hands off gitu ya. Jadi militer Indonesia tuh disuruh pergi, ada beberapa yang nggak bisa disentuh gitu. Jadi presiden Amerika tuh nggak bisa disentuh sama tentara dari negara yang dia kunjungi gitu. Nah, kenapa alasannya seperti itu? Karena kalau kalian belajar sejarah, Presiden Amerika itu paling sering terbunuh ya. Ada 4, mulai dari Abraham Lincoln, Andrew Jackson, McKinley, dan yang terakhir Presiden Kennedy. Mulai dari situ, karena sejarah berulang terus-menerus seperti itu, dan pihak dunia juga banyak yang mulai nyinyir, mulai ngetawain, ada apa ini sama kalian, kenapa kocak banget gitu loh, Secret Service-nya nggak bisa melindungi presiden-presidennya. Nah, mulai dari situ mereka naikin levelnya lebih dibandingin yang lain-lain gitu. Kalau yang lain-lain itu 7 gitu ya, Amerika tuh 20 gitu loh levelnya. Saking nggak mau lagi dilecehkan oleh banyak negara karena keamanannya sangat minim gitu. Dan ya aku rasa penting ya, kejadiannya tragis banget soalnya. Dan yang dilakukan mereka nggak ada masalah juga. Kalau mereka punya uang ya nggak masalah ya gitu. Mereka bener-bener gak mau main-main sama safety dan security. Oke deh, itu aja. Semoga informasinya cukup mengedukasi dan kalian bisa enjoy dengan gambar-gambar yang menarik dari pesawat Air Force One yang sudah dirangkum oleh timku. Semoga sukses perhelatannya G20, mengharumkan nama bangsa Indonesia, and I'll see you on my next video. Bye.